Undang-undang ini disahkan tanggal 6 Desember 2022 kemarin, tetapi kalau untuk enforce, untuk mulai berlaku mungkin masih akan 2,5 tahun lagi. Karena memang masih ada periode untuk melakukan penyesuaian. Di samping itu ada protes yang sudah dilakukan oleh Brazil, Argentina, dan Paraguay, dan Indonesia mendukung juga protes itu yang belum selesai di WTO. Tentunya Brazil itu berkepentingan karena ada cattle dan soybean, demikian juga Argentina. Kita tentu berkepentingan dari sawit, kopi, kakao, dan juga kayu. Nah, tapi di dalam undang-undang ini masih sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas. Bahkan Eropa sendiri belum bisa menjawab. Misalnya contohnya, apa sih yang dia maksud dengan deforestasi? Ya, apakah itu kalau misalnya dari tanah yang sudah kosong, kemudian ditanami sawit, apakah itu salah? Atau hanya yang dari hutan alam, ya, hutan perawan, yang kemudian dibuka untuk jadi kebun sawit? Itu misalnya salah satu. Ya, atau misalnya batas waktunya, kapan deforestasinya? 100 tahun yang lalu, tahun lalu, ya, 1 tahun yang lalu, kapan? Itu masih berdebat walaupun mereka sudah menetapkan katanya cut off-nya 31 Desember 2020. Jadi kalau deforestasinya dilakukan sebelum 31 Desember 2020, boleh gitu. Nah, ini masih kita pertanyakan. Kemudian kalau sawit, katakanlah sawit ya. Kalau ada kebun yang tidak dari deforestasi, kan bentuknya cairan CPO. Kemudian ada yang dari deforestasi, katakanlah begitu. Kan masuknya nyampur. Bagaimana membedakannya? Atau kalau dia sudah jadi minyak goreng, bagaimana membedakannya? Hal-hal teknis ini yang harus dijelaskan oleh Eropa bahwa bagaimana pelaksanaan dari undang-undang itu sendiri. Dan ini mereka belum bisa menjawab. Jadi kalau menurut saya, tentu undang-undang ini telah memberi sinyal kepada kita bahwa masalah deforestasi itu adalah masalah yang kian serius di berbagai negara. Tetapi kita tidak perlu khawatir berlebihan. Lagi pula kalau memang benar 31 Desember 2020, Indonesia sebenarnya sudah selesai. Kita sudah mampu mengatasi masalah deforestasi kita karena sudah sejak tahun 2011 kita sudah melakukan moratorium terhadap pembukaan kebun yang membuka hutan. Jadi membuka kebun dengan cara membuka hutan itu kita sudah selesai sejak tahun 2011. Jadi di satu sisi menurut saya ini signal bahwa Eropa makin protektif, tapi di sisi lain rasanya sih secara bisnis kita masih bisa jalan ke sana. Oke, masih bisa jalan begitu ya. Berarti andai kita artikan juga secara dampak sebetulnya belum begitu terasa begitu bagi tanah air. Ya, belum begitu terasa walaupun mungkin ributnya akan mulai ada di dalam tawar-menawar, jual beli, negosiasi itu akan mulai jadi bahan perbincangan, tapi secara bisnis real mungkin belum akan terasa dalam waktu dekat. Oke, baik. Nah ini andai memang kita amati begitu ya secara regulasinya, andai Eropa begitu menutup ataupun hasil ekspor kita khususnya sawit, sebetulnya mereka sudah menyiapkan diversifikasi apa Pak Bayu di sana? Nggak ada. Jadi kalau menurut saya dari pengalaman sekian puluh tahun, minyak sawit itu ada sampai diistilahkan 50% dari barang yang ada di supermarket di Eropa itu ada minyak sawitnya. Mulai dari coklat, minyak goreng jelas sampai ke popok bayi sampai kosmetik semuanya mengandung minyak sawit di dalamnya. Jadi tidak ada penggantinya ya. Kalaupun mungkin dikurangi. Yang sedang mereka usahakan untuk bisa mengurangi adalah yang menjadi biodiesel. Itu sedang banyak hambatan untuk itu. Tetapi dengan situasi di Ukraina di mana mereka kemudian menghadapi masalah pasokan gas, mereka kembali lagi, bahkan batu bara pun mereka pakai lagi sekarang. Jadi mereka membutuhkan lagi sawit dari sisi biomasa untuk menjadi energi. Jadi sangat sulit bagi Eropa untuk tidak menerima sawit Indonesia atau sawit dari negara manapun juga. Oke, berarti kata kuncinya adalah sangat sulit begitu ya untuk menolak sawit dari Indonesia. Nah, ini sebetulnya andai kita amati juga sebetulnya arah dari Eropa untuk memang mempublikasikan undang-undang deforestasi ini, andai mereka juga masih membutuhkan sawit dari Indonesia, arahnya kemana Pak Bayu? Ya, sebenarnya kita semua, bukan hanya Eropa ya. Indonesia juga adalah
negara yang sangat mendukung agar kita menekan semaksimal mungkin, melakukan dengan sangat bijaksana kegiatan deforestasi. Jangan sampai hutannya menjadi rusak. Kita betul-betul ingin menjaganya. Itu tidak ada tidak ada perdebatan, no argue di situ. Kita semua ingin. Demikian juga tentunya Eropa. Jadi undang-undang ini menurut saya secara garis besar sejalan dengan semangat itu, semangat untuk mengatasi perubahan iklim dan lain-lain. Hanya kemudian caranya dan standar yang dipakai, ketentuan yang mau diterapkan, itu seharusnya kita bahas bersama antara dia sebagai pembeli dan kita sebagai penjual. Ekspor Indonesia ke Eropa untuk minyak sawit kira-kira 10-11% dari total ekspor kita. Jadi kalau misalnya Eropanya terlalu rewel, sebenarnya bagi kita masih punya 90% yang lain, gitu kan? Tetapi di sisi lain kita ingin memasok sustainable palm oil. Kita ingin memasok sawit yang berkelanjutan. Nah, tapi indikator-indikatornya, parameternya mari kita bicarakan, jangan sepihak. Nah, undang-undang ini jadi masalahnya karena dia sepihak gitu. Itu yang saya kira yang harus kita bangun diplomasinya untuk bisa mendapatkan saling pemahaman yang demikian.